Akibat permasalahan ini pihak dari keluarga seperti apa nih? Ya, terus terang ya, pihak keluarga saya ya cemas dan kecewa ya, sangat kecewa. Which is kenapa harus seperti ini gitu. Dan untungnya ada kita sebagai pengacara. Untungnya lagi saya mendapat pengacara yang akan berjuang buat untuk mempertahankan hak saya gitu. Pertemanan biasa, baik ya. Berjalannya waktu ya dia mau invest karena saya butuh dana ya, seperti itu aja. Tapi saya kan nggak ada berpikir negatif ya, orang ini sebenarnya mau melakukan apa, saya nggak ada berpikir negatif aja, biasa aja. Switzerland. Swiss. Ya, sebelumnya kita nggak tahu. Saya kurang tahu. Kita tidak tahu dia kerja apa di sini. Itu yang tadi kita bilang, pihak imigrasi tolong dalam permasalahan ini coba tolong dicek bagaimana administrasi dia masuk ke Indonesia, termasuk juga tadi PPATK. Kita harapkan juga bantuannya agar betul-betul apa sih yang dia lakukan di luar negeri dan untuk apa sih dana yang ada di luar negeri itu dan digunakan kemana. Berarti kan itu ada yang memang kita harus harapkan bahwa harus ada penyelidikan konkret. Itu yang kita minta. Dan jangan tanggung-tanggung. Saya harapkan juga kalau memang puji Tuhan, puji syukur penyidik memang bisa konsen secara cepat, kita minta segera agar dikeluarkan yang namanya red notice. Karena orang ini bahaya kalau ada di Republik kita tanpa ada yang membuat satu efek jerah, tanpa ada yang namanya red notice tadi, pendeportasian. Kalau deportasi biasa itu kan 6 bulan. Tapi kalau dibuat satu red notice itu permanen. Nggak boleh masuk lagi ke Indonesia ini. Apalagi pasal yang ditetapkan ini pasal bukan main-main, dan laporannya juga bukan laporan sekedar di wilayah kepolisian biasa, tapi di Bareskrim dengan nilai kerugian yang sangat-sangat fantastik, yaitu apa? Hampir 30 miliar. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, kalau masalah tersebut yang bisa jawab dia sendiri, tapi kalau kita untuk membuka, karena kita sebagai advokat itu wajib hukumnya membuat surat klarifikasi dan memberikan kesempatan, yaitu dengan somasi 1, somasi 2. Karena tahapan itu sudah tidak terpenuhi, maka kami masuk ke aparat penegak hukum. Dalam hal ini di dalam aturan undang-undang, yaitu pihak kepolisian. Kita tidak pernah melaporkan di Polda Bali. Belum. Kita langsung ke Mabes Polri, yaitu di Bareskrim. Karena kenapa? Pertama, ini menyangkut warga negara asing. Kedua, nilai kerugiannya di atas 20 miliar. Yang ketiga, ini adalah mantan putri Indonesia. Ya, berarti orang dikenal, jadi public figure. Bayangkan seorang public figure aja bisa dibohongin loh, apalagi masyarakat biasa. Yang keempat, terkait warga negara asing tadi, yaitu dalam hal apa? Menggunakan laying artinya pendaratan uangnya itu di luar negeri, yaitu di Dubai. Nah, ini kan perlu penanganan yang spesifik. Tidak bisa kita lapor-lapor aja, tapi yang memang kualitasnya kurang. Kita tidak bilang aparatur yang lain tidak mampu, tapi tepatnya di Bareskrim ini. Karena Bareskrim kan bisa berintegrasi, baik itu kepada embassy, baik itu kepada Kumham, imigrasi, PPATK, dan seterusnya. Kalau sudah dalam bentuk LP, berarti sudah ada 2 alat bukti yang sah. Nah, pertama korban. Yang kedua adalah surat-surat. Nah, yaitu baik surat-surat yang terkait invoice yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini digunakan oleh orang lain. Itu aja sudah menjadikan awal. Makanya punya keyakinan pihak kepolisian menerima LP kita dengan baik. Dan sebelum menerima, yang pertama lagi yang ditanya sama mereka adalah pernah nggak mengirimkan somasi. Dan kalau memang sudah ada somasi, mereka mau terima. Nah, sehingga dengan ada urutan-urutan yang kita bawa dokumen per hari ini dengan buktinya LP, berarti kan sudah ada, kita mengaku atau kita sudah memberitahu kepada pihak kepolisian, ini loh dugaan pidana yang mereka lakukan, yaitu dugaan pidana 263 terkait surat yang dipalsukan, dan juga 372
yaitu penggelapan berupa dana dan undang-undang pencucian uang. Kenapa pencucian uang? Karena uangnya itu di luar negeri, di Dubai. Dan yang masalah transaksinya yang dilakukan itu warga negara asing. Ada 11 unit apartemen yang ditransaksikan untuk over hak sewanya dengan pihak orang asing. Makanya sesuai aturan yang ada, hanya Barreskrim yang boleh menangani kasus-kasus seperti ini. Kita akan taruh ini ke jalur hukum yang murni, biar ada efek jera agar warga negara asing melakukan investasi di Indonesia. Tolong niatnya dengan yang baik, bukan malah mencari-cari akal bagaimana caranya agar warga negara Indonesia itu malah jadi punya masalah. Itu yang kita harapkan. Jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi ya, like dan subscribe. Gratis loh.